Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Moha, sekaligus peserta PPG di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hari ini saya akan mengikuti uji kinerja dan hari ini saya akan melakukan pengambilan video. Seperti apa videonya? Mari simak dan saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana pada hari ini kita masih dijadikan sebagai bangsa nikmat ya, terutama nikmat iman, umur, kesehatan dan kecepatan, sehingga kita bisa belajar mengajar pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semangat. Tetap semangat menuntut ilmu ya. Siapa saja yang menuntut ilmu, maka yang ada di darat, yang ada di laut, semua makhluk itu bersama kita ya. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada hari ini, izinkan saya absen dulu sebentar ya. Ahad Jamsyah hadir. Hadir. Al-Faraj. Kalau Pak kembali ke ruang tadi, di luar ada ruang khusus. Andini. Sambil saya mengingat buka supaya saya bisa minta kalian kasih nilai dulu. Andri Putri Cantika. Antika. Erika. Fadila Sasta Dewi. Fitri Ramdhani. Berarti semuanya hadir ya? Hadir ya. Sekarang ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru ya. Dan hari ini saya mengikuti UKIN. UKIN itu uji kinerja. Gitu ya. Bagaimana guru itu beraktivitas bersama melakukan pengambilan video. Ini detik-detik terakhir selesainya profesi kami ini atau biasa disebut dengan PPG ya, program pendidikan profesi guru ya. Saya memperkenalkan diri dulu sebentar. Nama saya Irwanto. NIM saya 230 186 906 0202. Nomor UKG 2016 9839 0907. Saya jurusan sejarah. Tentunya saya mengajar di SMA Negeri 2 Moha ya. Saya mendapat untuk mengikuti program pendidikan profesi guru ini di LPTK atau biasa disebut itu Universitas Mahasaraswati Denpasar atau biasa disingkat UMAS ya. Ini materi terakhir sejarah Indonesia yang kita bahas hari ini, semester 2 tentunya ya. Ini ada namanya rencana pelaksanaan pembelajaran, biasa disingkat itu RPP ya. Jadi semua guru itu harus mempunyai RPP sebagai panduan untuk mengajar. Kalau umat Islam itu Al-Quran itu panduannya. Judul yang kita bahas hari ini prestasi bangsa Indonesia dalam mengembangkan IPTEK pada era kemerdekaannya. Waktunya 2 kali 45 menit ya. Kira-kira siapa yang tahu kepanjangan dari IPTEK? Ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi ini
bisa mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. Saking majunya ilmu, pengetahuan dan teknologi, kejadian yang terjadi hari ini bisa langsung kita ketahui. Bisa kalian lihat yang nomor 2 ya. Nah, di situ dituliskan mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Contoh ya. Biasanya kalau orang belanja itu langsung pergi ke supermarket atau pergi di pasar ya. Sekarang sudah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, orang langsung bisa menggunakan Shopee dan Lazada ya. Pakai aplikasi itu langsung bisa melakukan jual beli ya. Saking mudahnya dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian apa positif yang terakhir itu meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti saya ini ya, guru itu bisa menggunakan LCD dan proyektor ya, karena sudah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dampak negatifnya yang pertama, munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime. Cybercrime itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Nanti kita akan bahas ya. Hilangnya budaya tradisional. Kemudian menumbuhkan kecenderungan antisosial. Munculnya hoax atau berita bohong ya. Nah, ini yang dimaksud dengan cybercrime. Orang itu melakukan kejahatan melalui media massa atau biasa dengan komputer. Orang itu berangan-angan atau memberikan berita bohong itu kepada seseorang. Misalnya contoh, mereka itu mau menawarkan mobil kepada saya dan saya mau mentransferkan uang kepada mereka, misalnya 10 juta. Kemarin di kampung saya, ini bisa nyata ya, beberapa bulan yang lalu, mereka itu ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan berangan-angan untuk memberikan mobil, mau mentransferkan uang 10 juta ya. Untuk kalian ini jangan sampai tertipu ya dengan hal-hal seperti itu. Manfaatkanlah ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan hal-hal yang positif ya. Jangan menipu orang dengan seperti itu ya. Perilaku konsumtif adalah perilaku kayak gitu. Seseorang itu suka menghambur-hamburkan uang ya. Misalnya mereka beli yang tidak bermanfaat. Contoh beli seperti mainan ya. Beli mainan anak-anak terlalu banyak dan membuang uang itu tanpa terkendali. Ada istilah bagi kita itu harus menyimpan uang buat jaga-jaga. Misalnya keadaan sakit, kita langsung atau uang misalnya mau berobat ya, atau mau beli kebutuhan yang lain, kita sudah punya uang ya. Kemudian nomor selanjutnya berikut adalah faktor masuknya budaya asing seperti cara berpakaian generasi muda ya. Biasanya itu bisa terjadi di daerah-daerah terpencil yang jarang di kota, atau orang-orang yang pedesaan itu yang jarang ke kota. Contoh, orang pedesaan pergi ke kota awalnya dia pakai jilbab ya. Tapi setelah dia pergi ke kota itu banyak sekali itu terlihat mereka itu membuka jilbabnya karena mengikuti budaya-budaya asing itu. Jadi budaya tradisionalnya itu hilang, padahal itu juga diambilkan oleh agama bagi umat Islam ya. Mereka itu kurang sadar dari masyarakat itu sebabnya juga itu alasannya itu. Tanpa kemajuan iptek juga ini bisa berpengaruh ya. Bisa berpengaruh cara menggunakan iptek itu tidak sesuai pada tempatnya, jadi moral dan akhlak itu berhilang atau merosot ya, karena salah memanfaatkan teknologi.
Itulah mereka itu dinamakan perilaku antisosial ya. Bisa juga mereka ini membawa motor itu pakai knalpot racing, bikin ribut ya. Selanjutnya ada di sini namanya disinformasi. Ada namanya disinformasi dan ada informasi. Biasa mungkin kalian mendengar disintegrasi dan integrasi. Kalau disintegrasi itu perpecahan, tapi kalau integrasi itu bersatu atau utuh ya. Disintegrasi itu orang melakukan pemberontakan seperti TNID kartu Suryo itu ya. Melakukan pemberontakan yang mereka itu tidak suka dengan utuh bangsa Indonesia ini. Kemudian ada namanya informasi. Informasi ini bisa kita dapatkan melalui bagaimana ya terutama majunya ilmu pengetahuan teknologi ini bisa kita gunakan HP ya. Yang didukung oleh berbagai macam aspek. Saya bertanya sedikit ya. Siapa yang tahu kira-kira ini? Ada perusahaan dan ada kali dan ada sungai. Ada apa? Ada perusahaan, ada kali dan ada yang putih-putih. Kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada perusahaan, ada kali dan ada air warna putih. Pabrik sama limbah. Oh, pabrik sama limbah. Biasa langsung disebut limbah ya. Limbah pabrik. Ini hasil sisa-sisa buangan perusahaan. Misalnya ada kali, mereka ini melakukan pembuangan di kali itu, dari kali itu tercermat tidak bisa dipakai lagi, makanya dinamakan limbah. Itu ya. Paham ya? Kemudian tampak positif ini, ada pohon yang ditebang dan ada yang dibakar. Kira-kira siapa yang tahu? Jadi ya, kalau ini mereka ini melakukan penebangan secara liar juga ya. Ada orang menebangkan secara liar dan juga ada orang yang menebar hutan, membakar-bakar untuk membangun perusahaan. Gitu ya, membangun perusahaan ini. Kalau dampaknya ini pasti kalian mungkin sudah tahu ya, dampak negatif dari penebangan pohon ini terutama terjadinya banjir, longsor, gitu ya, terutama ya. Kalau tidak ada pohon seperti ini maka akan terjadi longsor terbanjir. Kadang kalau kita lihat di daerah kita ini, mereka itu melakukan penebangan pohon lebih kepentingan untuk menanam jagungnya. Kalau yang ini dampak negatifnya, ada perusahaan dan ada asap. Kira-kira ada asap dan ada perusahaan, dampak negatifnya. Saya ucapkan. Kalau ini dampak negatifnya namanya polusi ya, polusi. Kalau di kota-kota besar, saking banyaknya perusahaan itu dan bangunannya padat dan penduduknya padat itu terjadi panas. Pernah saya di Surabaya 1 bulan atau 2 bulan kemarin saya di Surabaya itu saya tidur aja di tingkat 2 itu terasa panas karena akibat penduduknya padat, bangunannya padat, ditambah lagi cuacanya panas saking banyaknya perusahaan ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini ada tulisannya teknologi 4G ya. Teknologi 4G ini merupakan hasil karya asal bangsa Indonesia ya. Namanya Profesor Dr. Hairil Anwar, asal Anwar. Kediri, Jawa Timur. Beliau berasal dari Kediri, Jawa Timur. Beliau ini mulai merintis 4G ini 2005. Cuma masyarakat itu menganggap dia itu orang gila. Pokoknya dia melakukan penelitian itu yang tidak manfaat. Tapi dia tidak mendengarkan apa perkataan orang dan dia tunjukkan
dan buktikan bahwa dia bisa. Itulah hebatnya dia. 2014 baru dimanfaatkan dan dinikmati oleh bangsa Indonesia yang dia perjuangkan itu ya. Inilah beliau dan istrinya dan 4 orang anaknya ya. Tadi dia berasal dari Jawa Timur ini tadi ya. Ada jaringan 4G ada banyak cara kalau 4G kita verifikasi sebentar mengelola jadikan ya 5G. Bisa lihat gambar ini ya. Ada gambar sapi, ada gambar orang. Di sini juga ada gambar orang. Ini namanya ini pengolahan tanah dengan cara-cara tradisional ya. Dulu pengolahan tanah itu memakai sapi dan kerbau karena ada kegiatan gotong royong itu seperti ini ya. Langsung bisa dilihat gambar ini ya. Ini merupakan pengolahan tanah dengan cara-cara yang tradisional. Kalau sekarang ini pengolahan tanah itu sudah memakai apa sekarang ini? Memakai traktor ya. Karena maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana jenis traktor itu, langsung bisa lihat di gambar ini ya. Pengolahan tanah itu dengan cara-cara modern. Kalau biasanya itu mulai majunya masalah-masalah teknologi ini di Indonesia, terutama dalam pengolahan tanah ini pada zaman Orde Baru ya. Siapa yang kira-kira yang bisa dengan apa? Yang paham dengan gambar ini? Hubungan teknologi dengan kesehatan ini sangat penting ya, terutama dalam masalah peralatan yang pakai kebutuhan kesehatan. Dan nomor 2, astronomi. Perkembangannya astronomi ini sering kita dengar ya, karena saking majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan orang itu sudah pergi ke bulan ya, bisa mendarat karena ke bulan karena majunya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau dulu orang memakai telepon seperti gambar ini. Kalau di rumah kalian atau di kampung kalian mungkin masih ada. Ini telepon-telepon yang tradisional ya. Ada juga yang pakai HP jadul itu ya, tidak Android itu ya. Sekarang ini sudah pakai Android semua ya, karena majunya ilmu pengetahuan dan teknologi ini ya. Ini lihat macam-macam alat tradisional ya. Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada sangkut pautnya juga dengan transportasi ya. Kalau transportasi dibagi menjadi 3 ya. Ada transportasi darat, ada transportasi laut, dan ada transportasi udara. Kalau transportasi darat, katakanlah kereta api ya. Ini masih kereta api yang tradisional. Dulu ini kereta api ini memakai batu bara, sekarang sudah memakai listrik ya. Ini yang terbaru sudah memakai listrik. Mungkin kalian bisa lihat peta ini ya. Peta perkembangan teknologi di Indonesia. Yang pertama, ada revolusi hijau, ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi, dan ada teknologi arsitektur. Ini yang sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau revolusi hijau ini pasti kalian sudah tahu ya. Sudah saya jelaskan dulu juga kemarin. Revolusi itu adalah mengubah cara yang lama ke cara yang baru. Contoh seperti tadi, dulu pengolahan tanah menggunakan sapi dan kerbau atau diolah oleh manusia. Sekarang sudah memakai traktor, sudah
transportasi darat sudah kita ketahui bersama, ada kereta api, motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Kemudian transportasi laut, kapal laut, speedboat, dan lain-lain. Itu banyak sekali ya. Kemudian transportasi udara, ada pesawat, ada jet, ada roket ya. Udara, ada roket, ada jet, dan lain-lain ya. Itu merupakan transportasi udara. Kemudian teknologi arsitektur ini apa sangkut pautnya dengan teknologi arsitektur ini? Kalau orang sekarang ini melakukan pembangunan rumah itu tidak susah lagi karena majunya itu teknologi. Mereka itu bisa menggunakan internet untuk mendapatkan gambar-gambar rumah atau desainer yang hebat. Melalui media massa itu bisa mereka ketahui kalau mereka mau bangun rumah ya. Resolusi jauh atau garis miring teknologi panah. Revolusi jauh tadi yang mengubah cara yang lama ke cara yang baru dalam segi pertanian. Kalau dia tujuan revolusi jauh ini ada beberapa aspek ya tujuan dari revolusi jauh. Yang pertama melakukan penelitian tentang obat-obat pemberantas hama, melakukan penelitian tentang pupuk-pupuk Korea, kemudian memperluas daerah lahan pertanian, kemudian memperlancar perairan. Terus ini gambar presiden yang kedua bersama istrinya langsung memegang padi karena dia inilah pencetus revolusi jauh ini ya. Pada zaman Presiden Soeharto. Ini presiden yang kedua ya. Kalau presiden yang pertama namanya itu Soekarno, kedua presiden Soeharto, yang ketiga BJB, yang keempat dia yang juga atau naik atau Gus Dur ya. Yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketujuh Jokowi, yang kedelapan Prabowo ya. Ini yang ditunggu sama Rizky kemarin ya, tunggu dia ya. Iya. Rizky ini langsung mundur. Kalau Soeharto ini mungkin sudah kalian paham karena saya sudah jelaskan kemarin. Beliau dilantik pada tanggal 12 Maret 1967 dan mengundurkan diri dari jabatannya 21 Mei 1998. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangkut pautnya juga dengan arsitektur. Orang bisa membangun rumah dengan cara-cara yang modern, bisa mendapatkan desainer yang hebat, bisa membangun rumah yang bagus melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini dari segi arsitektur. Kemudian ini ada gambar presiden yang ketiga dan ada pesawatnya. Beliau ini tentunya mungkin kalian sudah tahu, sudah kita ketahui bersama bahwa presiden ketiga ini adalah pembuat pesawat yang paling terkenal di bangsa Indonesia ya. Beliau ini pas menjadi wakil presiden Soeharto. Beliau ini dipanggil oleh Soeharto dan diberikan sebagian kecil tanah untuk mengembangkan pesawat ini. Dan beliau tentunya lulusan universitas yang berasal dari Jerman. Dan beliau satu-satunya presiden yang bukan orang Jawa. Kalau dia berasal dari Sulawesi ya. Dan dia menjabat jabatannya sebagai presiden hanya 1 tahun 5 bulan. Sedikit ya. Kalau kita lihat di sini ada tip dan ada radio. Kenapa
Pionan pertama begini. Ini merupakan alat-alat tradisional ya. Iya. Kalau orang dulu rela menukarkan radio dengan tanah ya, orang-orang dulu. Kenapa demikian? Saking pentingnya radio, terutama untuk mendapatkan informasi. Pada segi detik-detik Indonesia mendapatkan kemerdekaan saja ya. Penyebaran berita informasi itu mereka itu memakai radio ya. Kenapa memakai radio? Karena supaya masyarakat di pedesaan itu bisa mendapatkan informasi itu secara detail. Kalau menggunakan surat kabar dan koran, jadi masyarakat yang berada di pedesaan itu sulit mendapatkan informasi, makanya menggunakan radio. Bisa lihat di sini ya. Ini merupakan channel-channel yang ada di Indonesia. Kalau channel yang pertama adalah apa tadi? TVRI ya. Ini merupakan channel yang pertama yang ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia dulu kebanyakan memakai TV hitam putih. Mungkin sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Saya masih. Jaringan internet yang mereka pakai itu jaringan berapa satu? Itu yang paling terkenal. Ini merupakan alat-alat komunikasi ya. HP-HP jatuh dulu, mereka ini mungkin sudah tidak ada lagi ya. Ini kalau ini sudah mulai muncul ya gini. Teknologi HP-HP lagu ini. Ya, silakan angkat QR-nya dan silakan kalian memilih mana jawaban yang benar. Nanti saya akan langsung share dan kalian akan langsung bisa melihat mana jawaban benar dan mana jawaban yang salah ya. Saya langsung memindai jawabannya. Itu kalau merah berarti salah, kalau hijau berarti benar. Itu jawabannya. Angkat. Ayo Pak maju. Ya, kita akan lihat hasilnya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ini adalah hasil jawabannya. Sampai rata-rata ya. Ada lumayan ya yang benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita mulai lagi. Silakan angkat pertanyaan selanjutnya. Saya pindah jawabannya. Belum dikonek ya. Saya kasih soalnya tadi ada juga yang tidak masuk ya. Yang di belakang kasih atas sedikit. Oh, sudah konek semua. Sudah terkonek semua ya. Ya, kalian sudah memilih jawabannya. Kita akan hitung sama-sama lagi ya. Berapa jumlah yang salah, berapa jumlah yang benar. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada satu orang yang menjawab produksi salah, dan ada 3 orang yang menjawab ekonomi tapi salah. Ada 1 orang yang menjawab konsumsi, 1 orang yang menjawab distribusi. Berarti lumayan di kelas ini banyak yang benar. Kalau sekarang ini kita sudah didukung oleh majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak perlu susah-susah untuk memberikan nilai kepada siswa, terutama yang mengajar kelas 3. Kita langsung bisa memakai
Silakan kalian memilih jawaban. Saya kasih waktu 20 detik ya untuk memilih jawaban. Pertanyaannya di atas. Mana menurut kalian yang benar? Silakan dipilih. Kalian pilih A, B, C atau D. Langsung saya bisa memberi nilai nanti mana jawaban yang benar. Soalnya nama kalian itu langsung tercantum di sini. Saya hitung dulu sampai 5 yang kalian pilih jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya scan ya. Saya nilai tolong diangkat. Jangan miring-miringnya, tidak bisa di-connect. Kalau miring itu tidak di-connect. Ya kita langsung jawab ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ini langsung jawabannya. Jadi sebagian itu tidak di-connect karena banyak angka yang miring ya. Kalau kali ini ada yang menjawab 4 orang pengetahuan tapi salah menjawab iptek 2 orang, teknologi tidak menjawab dan 2 orang menjawab riset ya. Ini menurut jawaban kalian. Jadi kalau saya periksa itu tidak perlu lapor lagi, tinggal memakai aplikasi ini namanya aplikasi puisi ya. Langsung bisa kita tahu jawaban yang mana yang benar dan salah. Tinggal dua lagi ya. Silakan memilih mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Soalnya dahulu masyarakat menggunakan minyak tanah sebagai bahan penerangan rumah. Sekarang dengan adanya kemajuan iptek, masyarakat lebih senang menggunakan listrik sebagai bahan penerangan rumah karena lebih terang dan dapat dimanfaatkan pada penggunaan lainnya. Ilustrasi di atas sesuai dengan bahan iptek bagi yang nomor A. Konsumen kota. Mana menurut kalian jawaban yang paling benar ini? Silakan dipilih. Saya hitung sampai hitung dulu. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang tolong diangkat. Ini kalau jawaban yang benar itu langsung bisa terdeteksi mana yang salah dan mana yang benar. Contoh seperti di sini, Nurnaningsi salah, Sulastri benar. Ini kalau Selviana langsung benar karena ada tanda hijau, langsung bisa diketahui. Itu Siti Rahma misalnya itu langsung bisa diketahui sudah benar ya. Itu namanya. Dan sudah saya scan, semuanya sudah masuk di sini. Oh sudah masuk semua ya? Kita itu sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Ini jawabannya. Satu orang menjawab produsen tapi salah. Menjawab distribusi 1 orang tapi salah. Menjawab pemerintah 5 orang tapi salah. Jawabannya adalah konsumen. Sekali lagi ya. Iya. Silakan memilih jawabannya dengan tepatnya. Saya beri waktu 20 detik untuk membaca dan menelaah pertanyaan di atas. Soalnya berikut adalah dampak positif dan negatif iptek bagi manusia. 1. Dapat menyebabkan polusi. 2. Dapat menyebabkan kesejahteraan. 3. Dapat memperluas informasi. 4. Membuat orang semakin malas. 5. Membuat sesuatu lebih cepat dan mudah. Boleh saya langsungkan ini? Boleh. Sudah dipilih? Sudah.
menjawab nomor A, kemudian nomor B yang benar. Ada 3 orang yang menjawab C tapi salah, menjawab D. Ada 2 orang tapi salah, berarti yang B langsung akan terkoneksi. Mana jawaban yang benar langsung saya lupa. Langsung saya beri hidayah. Kita akhiri evaluasi dan mata pelajaran hari ini. Saya bisa memberi nilai karena kita sudah evaluasi. Sebelum saya menutup pertemuan hari ini, kita sebagai generasi muda umumnya, mari kita memanfaatkan ilmu kita terutama untuk penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kalian yang masih sekolah ini, disebut itu agen development, agen pengembangan. Kalau kalian sudah masuk universitas nanti disebut mahasiswa, dinamakan agen of change yang bisa membawa perubahan